A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama terhadapkan hati kita seraya membaca Ummul Kitab atau Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahidus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'na wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Wa ya ayuhan nas ittaqullah faqad hazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan duribat alaikum musillat aina ma suqifu illa bihablillah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati yaitu Bapak Camat Patalasang Andi Pangeran Supair, atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Pak Desa Panaikan. Alhamdulillah, Bapak Ismail S.E.D. Malik. Dan yang saya hormati Bapak Imam Desa Panaikan yaitu Sabarudin Tutu. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Panaikan yaitu Tasride itu, dan semua kepala dusun yang saya banggakan karena mereka gaya songkok. Alhamdulillah sarebat tanggungan saya ini akan termasuk pada desa. Alhamdulillah, bukan hanya sekedar saudara secara syar'i, tetapi secara hakikat juga dia termasuk saudara. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini karena alhamdulillah
Allah masih memberikan kita yaitu kesempatan atau kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat hidup di dunia ini, dan alhamdulillah di tempat ini dengan izin Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Saling menghalalkan atau saling memaafkan. Itulah arti daripada halal bil halal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menurunkan bulan suci Ramadan dan kita masih berada di suasana bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Ramadan itu diturunkan untuk hamba yang banyak lalai, untuk hamba wabil khusus yang lupa untuk beribadah. Makanya bulan suci Ramadan itu diturunkan untuk apa? Untuk mensucikan hatinya, untuk mensucikan kalbunya, yang dimana kalbu itu boleh jadi mempunyai hasad, dendam, dengki, iri hati, sombong. Itu semua di bulan suci Ramadan pasti orang yang melaksanakan ibadah dia tidak dijangkiti oleh penyakit hati. Alhamdulillah Ramadan telah berlalu, tetapi masih membekas di hati kita. Mudah-mudahan kita ini selama bulan suci Ramadan beribadah di dalamnya, Allah memfitrahkan kita atau menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga kita ini di akhir atau di penghujung Ramadan kita rayakan kemenangan kita. Alhamdulillah. Jadi kita sudah merayakan kemenangan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Cuma perlu hati-hati karena kemenangan yang kita raih di bulan suci Ramadan boleh jadi gugur dengan sendirinya ketika kita ini melupakan kemenangan atau panggilan Allah yang setiap hari. Ini yang perlu saya sampaikan sekarang. Boleh jadi perjuangan kita di bulan suci Ramadan gugur dengan sendirinya karena kita tidak dapat meraih kemenangan yang setiap hari dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, dan mari kita menuju kemenangan. Jangan sampai terlena dengan kemenangan taber-beru. Yang jelasnya punania jadi sumpah penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari yang wajib hukumnya buat kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita salat untuk menuju kemenangan. Maka inilah yang akan bertemu dengan Tuhannya suatu saat nanti. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi saya perlu ingatkan kembali kita semua, saudara-saudaraku yang ada di Tanlasang khususnya, dan pada umumnya saudara-saudara kita yang di luar sana, bahwasanya ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan boleh jadi kita tidak dapat manfaatnya di akhirat. Karena kenapa? Ada satu riwayat yang saya ingin angkat terkait dengan halal bihalal. Beberapa abad yang lalu, pada waktu itu 1 Syawal menurut riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melangkah untuk membawakan khutbah atau khatib. Lalu kemudian di tangga pertama dia mengucapkan amin, di tangga yang kedua dia mengucapkan amin, dan di tangga yang terakhir dia mengucapkan amin.
Semua sahabat pada saat itu heran yang mendengarkan aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa gerangan sehingga kita mengucapkan amin pada saat kita melangkah untuk membaca khutbah?" Ini perlu kita perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya didatangi oleh malaikat Jibril, lalu kemudian dia meminta atau memohon kepada saya untuk mengaminkan doanya." Sehingga sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril?" Kata Rasulullah, "Ya Allah, jangan engkau terima salat puasanya atau ibadahnya seorang hamba, lalu kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya." Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ikilah nyeriman. Yang ketiga, jangan terima amal ibadahnya orang yang memutus tali silaturahim. Jadi ini poin yang perlu saya sampaikan agar puasa di bulan suci Ramadan kita dapat suatu saat nanti. Karena kenapa? Boleh jadi kilapa bitawa kijamaki, boleh jadi tena menyemai sahabat tata kijamaki untuk apalah pamoporona, tapi ternyata orang tua yang telah berjuang membesarkan kita, orang tua yang telah melahirkan kita lupa bersimpuh di hadapannya, memohon ampunannya. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, boleh jadi itu karena mungkin ada dendam, karena mungkin yang gak pikalintang angan lesoali yamma, sehingga niat menjusumpang aku le dosa dikata tiniki pala poporo. Mudah-mudahan tina jatuh kamandri warga apa desa. Tina jadi punanya kamayan juga kebawa pagi di desa. Iya. Ini sekitar saya sampaikan karena boleh jadi masih ada di luar sana. Lapas sampai poin tawa. Nanti na batu pala popor itu tuana karena naanggap disalah itu tuana karena ngalle soali. Tina na wajib bagina. Ini yang menjadi masalah. Ya, jadi makanya sia-sia perjuangan tak puasa di rumah. Yang kedua, boleh jadi tapi termasuk nih majelis taklim nanggap biasa aja cuma tinalib apalah popur di itu pura-puranya mohon maaf. Jangan sampai ki bawang-bawang juga ada emangnya tuh tak jabatan apa mau pura aja bapak di kan kamanja. Kita harus memohon maaf, bersimpuh di hadapan suami kita. Karena kenapa? Salah satu penyebab kita ini jauh dari surga bagi seorang wanita, orang yang durhaka kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya niat karai pasangan Allah Ta'ala yang patut kau sembah, itulah suamimu yang patut kau sembah. Jadi tiada apa benci lang kupau. Jangan sampai kila babinyo may bestita, kijamaki, apa kimakal. Laba binyo may kipaleke, bestita ang kanagagana bungon na puti-puti sigang mumu. Nampan siya bapak na itanjat na to, udremo na mo. Pagi power dalaga na kana iri mo na mo kaya tentun remo.
Ikat tentu na pikir. Ngapa na pikir? Kena pacila. Kinabalian pontolompo. Kinabalian rantai turun. Ini kawasan kami apa kan? Kianto. Kinabalian na bangun balapor, tapi kemampuannya belum sampai ke situ, sehingga yang menjadi waktu sudah jamaah ya sama-sama sudah. Itu poin yang kedua saya sampaikan, jangan sampai kita berdosa kepada suami kita. Yang ketiga, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memutus tali silaturahim atau orang yang memutus pasaribat tanganna tidak bakalan masuk surga. Pati rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ia meneparalo ku pawangan ke poin, deh, karena jai tahu. Natapuk inyo pasaribat tanganna, bahkan saudara kandungnya sendiri, dia putuskan itu karena apa? Biasa pas salah sikit dulu ia menyusumpah natas cambero sehingga tapuk minyo pasti saribat tangan. Jadi salah satu yang bisa kita tidak bisa menikmati amalan kita di bulan suci Ramadan itulah tadi yang namanya memutus tali silaturahim. Sidang jamaah yang sama-sama dirahmati, makanya ada ayat yang saya angkat tadi, duribat alaikum sillat aina masukibu, kecelakaan dimanapun dia berada, manapun antika mahebatna, manapun antika mapurena, tinggi na pangkatna, tinggi na jabatanna, punna tinanabati hubungan nama di karing Allah Subhanahu wa taala. Nanggap di karing Allah Subhanahu wa taala orang yang celaka. Yang kedua, orang yang tidak memperbaiki hubungannya kepada sesama. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita telah memperbaiki hubungan kita kepada Allah, karena di bulan suci Ramadan saya yakin semua warga yang betul-betul beriman kepada Allah di desa Panika gini pasti dan pasti dia melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rata-rata yang dilakukan. Jadi hati itu ketika bulan suci Ramadan beda kedudukannya ketika dia di bulan suci Ramadan, beda itu kedudukan natia. Punlanjo kedudukan natia di bulan suci Ramadan senantiasa ingin beribadah, sehingga apapun yang kita lakukan selalu bernilai ibadah. Takkan menjadi bulan suci Ramadan, dan kita berupaya menghindari apa yang dilarang oleh Allah ketika bulan suci Ramadan. Saya yakin orang yang beriman itu begitu. Naumpuin jemaah sumpai sesuatu kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur dosa, sehingga dia terjaga di bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan pasti bertambah tawa imannya. Karena kenapa? Semua masjid, semua tempat ibadah pasti dan pasti bertambahnya jemaahnya. Punan dini mairi desa Panikang, tinana bertambah jemaahnya. Berarti tinan tu na meningkat tawa imannya. Tetapi rata-rata masjid yang saya kunjungi rata-rata bertambah tawa jemaah. Itu berarti menandakan bahwa tingkat keimanan seseorang itu ketika masuk bulan suci Ramadan bertambah. Dan ketika bulan suci Ramadan berupaya meninggalkan apa yang bisa menggugurkan pahala puasanya. Gerak-geriknya, ucapannya dia jaga, jangan sampai ada lisan yang bisa menyakiti hati tetangganya sehingga
dia terjaga dari itu semua. Alhamdulillah. Jadi antu tawafun bulan suci Ramadan bertambah iman, rajin ibadah. Kenapa? Nah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dzambi. Barang siapa yang beriman kepada Allah lalu kemudian dia sempurnakan ibadahnya di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapat ampunan daripada Allah, terbebas dari dosa kepada Allah dari tahun yang lalu. Dosa tamanya dikering Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi diampuni, tetapi dosa tamangiri parang tahu itu persoalan person. Jadi pun nanti dosa terjamah dikering Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah lalai, mungkin pernah kita ada sesuatu hal yang membuat kita dosa, sehingga yang menjadi bulan Ramadan apa mau pura kering Allah subhanahu wa ta'ala dengan catatan sempurna punya sumpah nih karena ibadah di bulan suci Ramadan. Apa nih karena sempurna? At-tarawih itu nampak puasa. Karena Rasulullah ia pananggap bahwa ampunan punna sempurna ibadah ya di bulan suci Ramadan, dan kesempurnaan ibadah itu di bulan suci Ramadan adalah tarawih, salat malam atau qiyamul lail. Tidak apa kulang reanjo Pak Desa tanpa angkana puasa rotawa nampa at-tarawih, rata-rata at-tarawih tawaro nampa puasa. Jadi tiap itu Pak benjel-benjelan tarawih, tiap itu karena ibadah biasa. Makanya tarawih itu tawaro nampak puasa mukona. Jadi banyak orang yang menganggap sepele itu kibingan bulan kering Allah subhanahu wa ta'ala, baru dia tidak sempurnakan Ramadannya. Punatena imam pumai masigi kan cukup di rumah mengerjakan qiyamul lail, itulah kesempurnaan. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati. Yang kedua, ya minneki bajiki hubungan tama yang diperantau. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ada acara-acara halal bihalal, karena boleh jadi tidak kisigap panjo pinduga, tidak kisigap panjo dari tampak sehingga ini bagaimana termasuk beliau yang mewakili Pacama. Kadang acara kamana mungkin tidak batu. Itulah fungsinya yang namanya halal bil halal. Apa dikata halal bil halal? Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang pernah berbuat zalim, pernah menganiaya sesamanya, maka hendaklah ia saling menghalalkan. Apa dikata saling menghalalkan? Ya disumpah saling asifah memporang. Ya disumpah makna katanya halal bihalal. Artinya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menghalalkanlah sebelum dinar itu tidak berfungsi, dirham itu tidak berfungsi, atau harta tatena berfungsi untuk dipakai sana bayar dosa dari orang tak tahu. Karena ini dikatakan dosa dari orang tak tahu, salah ngamu member salah satu penyebab tena kia puasata, pahala puasata, pahala taraweta, pahala puasata, bunda dia kia jumpai dolim mangi di parang tak tahu, atau dosa mari parang tak tahu. Gimana supaya wasalin na puasata? Ipari bayar salam di dosa. Puna niya dosa na tidak tahu lihat baga kidolimi atau lihat baga kianiaya, atau lihat baga kijatuhkan martabatnya, berarti ipari salam pembayar dosa cipurut taturita sampai yang tarawita salam di Allah akhir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luangkan waktumu untuk saling menghalalkan atau saling memaafkan, karena jangan sampai puasatan selama 30 hari akan sia-sia. Nampak bahaya pun nanti sumpah laku sumonjo pahala talang papayar ramai saya tahu di dosa nasi yang jatuh wakil lebih bangka kita dikata di hingga terkadang tahu
faktor gengsi sehingga tina na iro tawa si pamopura niya nyo bahasa na tutuay riolo pa desa bukan abaji kung jadi pila naon di tampala luar nakana kaleleno lamba may kaleleno kutata kalelen ku lamba mang kalelen kutata artinya apa tina mo na si pamopura ngani mo nagaman pa desa di dia magipakai juga maya karena kenapa faktor gengsi biasa nak-nakaman kita tahu dari mana dia ijan tu mai kianggap kaman jo mai ki sebelum amutira kembali dalikan akaring Allah Subhanahu wa taala marilah kita saling memaafkan ibu hilang ngirimnya sampai jadi kira jadi ampun mempurang juga bapak alhamdulillah ngapa tuh naling berukah ambo kunta iya gasing buka dia nampak saya suruh-suruh gaya nangka laki-laki lah nampak sudah jamaah yang sang kibat tujuh saripat tanjur oga mata titangga tali baka kiaga di asing ke tali baka ga sigese di karena kenapa ya, Tuhan nama lampu. Sudah jemaah persoalan nah kami sampai kurang. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi Maiki lagi masing sadara anggananya Maiki lagi masing kinawa-nawa. Apa kan dengan utin jadi Pak kupatri si nyawa karena menganiaya itu atau mendolimi seseorang itu ada banyak macamnya. Yang pertama hanya dikenai dolim mari patranta tahu boleh jadi kanak-kananta kita boleh dolim kepada mereka karena kenapa di tangan itu jaya kita kasih dijatuhkan martabat yang ini kena dolim di tangan nakana sesuatu ya Allah nakana bate salapa di tangan bate salapa anak panjut tahu apa kasih jadi apa jadi kana bate salapan akan tuai nganu asing kena iya tangis ini bate salapan petinggi kerajaan dan dekan juga petinggi kerajaan nanti tawan ngajatuh ke martabat seandainya di kamar-kamar didalikan nih pak dusun didalikan nih pak desa didalikan nih pak imam anjung itu ada pakkanai sehingga merasa sakit hati yang menjadikan dolim dengan ucapan niat tahu dolim dengan perbuatan kira jadikan dolim dengan perbuatan di tangan tahu tujuh iya ngapi lepas sih tidak jangan ambil dia pak dusun tidak jadi di tangan tahu tujuh iya ada ngapi lepas sih jadi artinya apa ya ini sumpah karena dolim dengan perbuatan niat tahu dolim boleh jadi tapi ane tidak disadari selalu minta matiin dari kuburan selalu minta matiin dari kuburan nampaki dolim minta waki bau-bau tahu ada takamanya kadang jadi anu riol dengan satu natal saka itu yang menjadi masalah di kate jadi tiapkan karena ini kami memang dolim yang ada saja di kuburannya kita dolimi sehingga orang yang berada di kuburannya itu biasa dengan anggapan tuh dari pamari-mari di sisa nah karena ini anjarita kodino ini anjarita di takamaya ini anjarita di takamaya di luno alingasin ni badan sidak kanan jodoh jadi hati-hati kita nalik bertawa dicaritanya di takamaya mana kau mati mau punah dicarita takamaya di apa rena kabar adik bagi lagi tangkap nampak yakini mau kata nampak pau-pau padahal tidak tahu nakama itu yang termasuk hancur amalan ibadatan selama di dunia ini. Jadi sidang jemaah yang sama-sama dirahmati. Terakhir apa yang saya ingin sampaikan karena saya rasa masih dipaham ini yang orang yang bisa mendolimi anjing ya dolim dan letawahan kayak padesa hati-hati punan ulama di masyarakat nampak kelekat hati-hati kita jujur kan lempawai punah bagian masyarakat kah kisarimi masyarakat karena tunjuk itu kan bagian insyaallah kita adalah pemimpin yang dirindukan oleh surga termasuk padusu
Dia kikemah cerah, bawa jenak kita upagain aja. Termasuk Pak Dusun. Adapun kita mau ambil kipawa itu narela jalle. Ni ane si gambar gambar pun ikhlas ya bila saling menghalalkan. Jadi karena saling menghalalkan, pun ana halal lagi silakan. Kapan-kapan tidak halal jadi masalah di kami. Nia hadis biasa kita ngire. Nah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah karena ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Nah karena malak kemari kering Allah Subhanahu kemari. Hadis ini tidak memandang tempat, tidak memandang waktu, dimanapun engkau harus bertakwa kepada Allah. Tenang karena di dalam bulan Ramadan lagi bertakwa kering Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ngalia apa-apa, dia tahu pakkanai, dia tahu di luar bulan suci Ramadan, di mana pun. Dia mana supaya mana ittaqillah, hai semua kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Tenang karena di dalam begitu masih lagi bertakwa, kapun untuk tahu lagi masih ke sana takwa, nama lagi kau dosa. Engkau diol, kamu biasa ilalai petang masih kecetak dosa. Ngapa? Ilalai je si calla-calla. Terus jangan manja. Ayo mau biasa kamu manja. Majelis kaji. Majelis tadi kamu yang mangi. Nanti minta wamai teh jaga sangka makam maji bongona. Anjo ni aku masuk. Ngapa jena bongka apa ke deh? Kau tidak tahu bongka mana tu pakai. Tena lepas di balian di pimpinan lah. Atau lepas tena lepas sepakan kan masih kata mandi deh supaya seragam ini bahaya. Ilala di majikan dah lepo. Apilangnya dikira manam pesanan PSBC. Ini masalah. Artinya apa? Mana ilalang kita majikan biasa cita jadi dosa apalagi pun nasuruh magyong nalima turun siga mestina nuci di sumpah. Nuci di sumpah mengundang. Mohon maaf kurang pendek agar menjaga ketaatan tamar kering Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana tuh bungon aja tahu ni calai pasti nggak pakai dosa pun nak. Apalagi boleh paling ngeriang pun betulin umur sudah jemaah yang sama-sama dirahmati dan sambungan dari hadis ini karena dari Allah Subhanahu Wa Taala karena berbuat baiklah kamu karena perbuatan baik itu bisa menutupi kesalahanmu. Nah karena antum panggau kembali kan ulakukan doa aku lena tutupinya supaya kesalahan dosa-dosa dari nakana Rasulullah kau baji mau kemana kau baji mau kemana kan tu kau baji kan kulena tongkokin supaya dosa iya punah tena dosa tali tongkok itu akan menjadi tabungan di suatu saat nanti kemudian dosa jari pembayaran dosa pada saat itu. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati hingga catatan. Nah karena itu tanda ni Mariolo di Sawagi. Apa nanti di kampung? Balampunia. Nak kepacilikan di Sawagi ku selompo. Nah ternyata balampunia. Muna ni pau balampunia kurangi artis ko joy. Ketuan saw. Kampun. Ya ada namanya tinahan kepada sana. Oh sibuk, alhamdulillah. Mereka orang sibuk. Artinya apa? Ia minta sumpahnya Andrini. Nakana tutua teriolo nakana. Oh anak, agau baji mau kemana sanggena nukurupai panggau kambajimu. Kapun nantunia nukurupai panggau kambajimu. Tena nasia-sia. Artinya nabolikan ke goreng Allah Subhanahu Wa Taala. Asing kanukana tena nurangi panggau kambajimu. Nabolikan untuk goreng Allah Subhanahu Wa Taala panggau kambajinu pun nanti nanonrai suatu saat nanti mau terik kemari goreng Allah Subhanahu Wa Taala nasarian ko pakpala saat na ini itu nikmat nasarian ko goreng Allah Subhanahu Wa Taala. Utak nang ini oh nanti apa yang masuk nanti kan ini kelupai panggau kambaji nak kana boleh jadi pun nanonrai sumpah panggau kambajinu lebaganu pare contoh lebagi bantu tenanggano. Tetapi hanya sumpah satunmu ambantu ikhlas kau membantu. Tetapi karena saya kalian pengen nurai setiapnya doa sibuk turun lupamu kadetiain akhirnya ya tokoh man juga le. Mulai aku bilang gitu.
Uy, kaditian ko na kay ngano ka kaman eh. Contohan nyo. Boleh jadi gugur kinyo semua pada saat kisarnya nyo tawa ikhlas ki. Tetapi saya kan ilusang istri. Gara-gara niya katap si agak sigap pa nyo yung pamembur. Uy, gali kade ngano suryolo kaman eh. Tinan to nagkadugan rumah na kaditian kisarnya. Kaman boleh jadi hancur kinyo hanunta. Ibadatan nyo karena ibalik ni kisumbungan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nanya ko kesembuhan ilalang ati sa kangaka igante pasara na talaka. Karena Rasulullah sallallahu la yadkhulul jannah. Di nakanatina ng tanong surga. Ngala safratin pun nanya ilalang ati na sikede dulu kesembuhan ilalang ati na sikede dulu din. Kama bijisara. Niya mo to kesembuhan pun nagipaupaw nga nakaditina ng usari ng rumah lang ano nagulit atin na buka. Kesembuhan min na yan dili. Ya lalu ini ko pawang gini sehingga nakanitit tarion hati-hati gaut mo kumangin sanggit na numulupay panggugampan yung tinajan tunurugi sila jamaah yang sama-sama dirahmat imine sekidar papiurangi tiga-tiga asing karena waktu lebih diminta maluhur kan ang pala macho gitu kan pulang kita sumpah lihat macho makan contoh jadi namun halal bihalal kumangin na nampang ko rin namun tulong macho daripada lu pusing-pusing di rumah apa desa iya berharap mudah-mudahan tampolin ini musim acara macho ya mana tanya kecirama gunda mama kisah MS mama main macho jadi alhamdulillah inilah sumbangan partisipasi yang kita masukkan ini menjadi ibadah punanya jahilasna di yang sumpah punailas jadi hingga penaga pakai bau-bau menantu pada desa corona kadetena tu nagunyo mga tama katupa daging kadetena tu melakukan ini masalah nagurang-rang kaya kadetena tu naku masih kapag na nagkapanyumbahan kadetena niya tu melakukan pada desa yan nagmasuk di masuk ujungnya dia nak jadi pahala kan boleh jadi ustaz kangen di saat anda lu ikhlas ki jadi pahala enggak berapa seminggu ke depan jadi seminggu ke depan kita upah mana nyoba di desa tidak pada desa mana yang di depan tuh marai lagi kita enak kiri desa aku di sini nak nyumbang sama contoh katupak katina sebenarnya tahu halal berhalal aja mungkin pada desa ya ini cuma syukur halal lagi bayar sudah coba yang sama-sama dirahmati jadi saya berharap mudah-mudahan syiar agama ini senantiasa dilakukan di Balampunia di sini desa Panikan mudah-mudahan syiar agama itu senantiasa masuk di sini dan alhamdulillah pun aku jadi kena majestat yang menjadi kompang gitu di tidak kuan di nanti kompang kita masjid salimnya karena kenapa mulai dari lagunya tidak lagi tak bene-bene mulai dari pakaiannya alhamdulillah tidak lagi alhamdulillah si pasang-pasang lagu apa yang kompang ya tahu lagu nak lampan rek musik nak lampan kalam ya bukan sedangkan itu supaya mulai karena kami supaya gak kayak gulang lagu gak kata apa bungun gak kata baju alhamdulillah sudah coba ayat sama-sama di rahmat ujung-ujungnya marilah kita kembali berhadapkan hati kita kepada Allah seraya berdoa mudah-mudahan napa turun di barakah kan dari Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di desa Panikan napa turun di barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya acara ini dan kita berharap semua mudah-mudahan apa turun di barakah di Kabupaten Goa negeri Allah Subhanahu wa taala tidak jadi mendengar bencana-bencana sehingga membuat kita waswas. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi sama-sama berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh Padesa Panikan Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.